biasanya itu. Kayak lidah aku tuh nggak mau cooperate dengan otak aku gitu loh, kayak nggak jadi satu, jadi kayak nggak tahu sih kenapa ya lidah aku tuh susah aja kayak gitu. Tapi belajar sama 4 tahun ini belajar bahasa Indonesia sama siapa aja sih? Sama aku ada acting coach sebenarnya, dan dia orangnya wow banget sih. Dia inspirasi, salah satu inspirasi paling besar aku, namanya Susi Obada. Dia ajarin aku acting, ajarin aku bahasa Indo. Selain itu lingkungan aku aja sih, teman-teman aku kayak sekarang tuh lingkungan aku lebih kayak lebih accepting dan lebih accepting kalau aku tuh emang kayak fluent bahasa Indo. Jadi mereka juga ajarin, kayak kalau aku nanya ini artinya apa sih, mereka nggak ngetawain gitu, mereka kayak oh ini tuh artinya ini. Jadi mereka tuh emang support dan yang menolong aja. Kan kamu udah ketertarikan di belakang layar, udah ada kayak bikin Tadi bilang 4 tahun belajar bahasa Indonesia, tapi sampai sekarang masih belum lancar. Memang di rumah komunikasi sama orang tua nggak pakai bahasa Indonesia atau seperti Sama apa? mama sekarang pakai bahasa Indonesia, sama papa dia nggak bisa bahasa Indonesia, jadi di rumah emang bahasa Indonesia sih. Tapi gimana ya, nggak tahu deh kenapa, kadang-kadang bisa lancar gitu, kadang-kadang bisa kayak gampang banget alurnya, itu ada flow-nya ada. Tapi kadang-kadang kalau ini lagi wawancara nih sekarang langsung gue lupa, aku nggak bisa ngomong. Mungkin nervous juga kali ya, makanya suka belibet. Oke, tapi apa namanya, sesakit apa sih waktu itu dihina sama temennya sampai akhirnya semangat untuk belajar bahasa Indonesia, untuk lafalnya apa untuk komunikasi pakai bahasa Indonesia? Nggak sakit sih, cuman apa ya, mungkin nggak sakit, cuman annoying aja gitu loh. Lama-lama kan kayak udahlah, like shut up man, I'm trying, you know, like for example ini aku ingat aku dapat ini karena aku merasa sangat senang dan aku merasa sangat happy dan in love, and I think it's really amazing. Dan aku 2 film langsung jadi pemeran utama, gimana? Terbayang nggak sih sebelumnya ketika awal terjun ke dunia acting? nggak sama sekali, soalnya emang aku dari awal nggak begitu apa ya, sebenarnya nggak begitu pengen terjun dalam film acting karena aku lumayan takut, bahasa Indo aku kurang bagus dan kurang lancar, jadi aku selalu takut untuk mencoba acting di Jakarta. Tapi akhirnya dipaksa sama mama, kayak kenapa nggak coba aja, siapa tahu kamu bisa dapet. Dan akhirnya dapet gitu. Padahal itu casting aja, aku harus dipaksa untuk kesana. Dan pas aku dapet, aku shock banget, happy tapi takut gitu loh. Takutnya kayak ini perannya lumayan besar dan berat, fans dari buku film ini banyak banget, jadi tantangannya juga banyak, kayak acting aku nggak bisa, bahasa Indo nggak lancar sama sekali, ya banyak tantangan kayak gitu, jadi takut sih. Awalnya takut, nah sampai akhirnya 2 film langsung pemeran utama. Grateful banget sih, aku berterima kasih banyak dengan orang yang bisa trust aku, apalagi Pak Sunil dan Kak Ika yang udah trust aku untuk pemeran si Kiara di Atau Dirasa di film pertama aku. Ya aku feel very lucky aja sih. berarti bahasa jadi salah satu ketakutan kamu ya, Iya, dari dulu sampai sekarang. sampai akhirnya bisa berani itu karena Gara-gara aku dikasih workshop bahasa Indo, terus pas promo aku juga lumayan lama kemarin, dan itu juga aku harus benar-benar praktis bahasa Indo aku. Terus tapi 2 film banyak pelajaran nggak sih yang diperoleh sama Karissa sendiri? Banyak, kalau pelajaran soal mental banyak banget, yang kayak kamu tuh harus strong, kamu nggak boleh apa ya, kamu tuh harus profesional banget, terus tepat waktu, harus jaga mood, harus pokoknya apa ya, selain itu aku juga harus ini sih, aku belajar untuk menghargai karya film dan lebih banyak. Sekarang aja aku lebih tertarik dengan proses di belakang film daripada di depan kamera gitu. Tapi tadi kan bilang agak susah untuk berbahasa gitu, untuk
dialog dengan bahasa Indonesia. Memang sejauh ini sudah berapa lama sih tinggal di Indonesia? Aku udah dari kecil, aku sebenarnya lahirnya di sini. Yap. Tapi aku sekolahnya internasional, semua. Terus nggak pernah pakai bahasa Indonesia dan aku nyesel banget. Sampai umur berapa nggak pernah? Sampai umur berapa ya? 17 tahun ya kali, aku benar-benar kayak nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Teman-teman aku juga enggak, mama aku juga jarang banget. Jadi kayak nyesel banget sih aku, seharusnya dari kecil udah coba untuk ngomong. Oke. Nah, sampai akhirnya berarti setelah usia 17 tahun baru belajar bahasa Indonesia. Iya sebenarnya. Oh, oke. Karena lingkungan juga, Ah. lingkungan aku jadinya banyak orang Jakarta gitu. Jadi aku dari situ juga terpaksa gitu, atau nggak aku diajakin kalau nggak salah. Nggak diajakin. Iya kayak apaan sih lu, bla 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 gitu lah. Berarti berangkat dari ejekan semangat tuh ya untuk belajar bahasa Iya Indonesia. tapi tetap diajak, tapi nggak apa-apa, udah nggak separah dulu sih. Effortnya kelihatan lah, mereka kayak oke. Tapi sama 4 tahun berarti 4 tahun ini belajar bahasa Indonesia, perjuangannya besar banget berarti. Lumayan, ini aja kayak aku masih belajar kalau itu biggest obstacle aku sih, ribet dan aku kadang-kadang bisa cadel. Kayak ini sekarang aja ngomong ada yang beda.